wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dermalasari dengan NIM 25021060006, mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Inflasi, Pengangguran, dan Kebijakan Fiskal untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurwahyuning Sulistyawati, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Yang pertama ada inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi dalam perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga ini tidak hanya terjadi pada suatu jenis barang, melainkan mencakup sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, inflasi mencerminkan perubahan tingkat harga secara menyeluruh dalam suatu perekonomian. Ketika inflasi terjadi, nilai uang mengalami penurunan, artinya jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap yang penghasilannya tidak mengalami penyesuaian seiring dengan kenaikan harga. Akibatnya, gaya hidup meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terganggu. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Inflasi terjadi ketika keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian tidak tercapai. Apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi, jumlah barang dan jasa yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mendorong pelaku usaha menaikkan harga sehingga terjadi inflasi yang dikenal sebagai demand pull of inflation. Selain itu, inflasi juga dapat dipicu oleh kenaikan biaya produksi seperti meningkatkan harga bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya distribusi. Kenaikan biaya tersebut menyebabkan produsen menaikkan harga jual untuk mempertahankan keuntungan yang kemudian memicu cost push inflation. Oleh karena itu, inflasi digunakan sebagai indikator penting stabilitas ekonomi. Di sini ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, demand pull inflation, disebabkan oleh kenaikan permintaan total agregat demand yang berlebihan sehingga mendorong terjadinya kenaikan tingkat harga. Yang kedua ada cost push inflation, disebabkan oleh menurunnya penawaran akibat meningkatkan biaya produksi seperti kenaikan upah minimum dan kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga ada demand pull and cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang kemudian diikuti oleh menurunnya penawaran sehingga harga meningkat lebih tinggi. Di sini dapat dilihat ada tiga kurva. Yang pertama kurva demand pull inflation, yang kedua ada kurva cost push inflation, yang terakhir ada kurva cost push and demand pull inflation. Selanjutnya ada metode pengukur inflasi. Indeks harga konsumen atau IHK adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode waktu tertentu. IHK mencerminkan biaya hidup masyarakat sehingga perubahan nilainya digunakan untuk mengetahui apakah terjadi inflasi atau deflasi. IHK dihitung berdasarkan keranjang barang dan jasa yang penentuannya dilakukan melalui survei biaya hidup SBH oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Keranjang tersebut mewakili pola konsumsi rumah tangga seperti makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Perhitungan IHK menggunakan metode Modified Leipzig Shares dengan tahun dasar tertentu. Berikut dapat dilihat ada rumus indeks harga konsumen. Setelah nilai indeks harga konsumen, IHK diketahui, tingkat inflasi dihitung dari presentasi perubahan IHK. Inflasi umumnya dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, inflasi month-to-month, yaitu perbandingan IHK pada suatu bulan dengan bulan sebelumnya. Yang kedua ada inflasi year-to-date, yaitu perbandingan akhir tahun berjalan dengan IHK pada awal tahun. Yang ketiga ada inflasi years on years, yaitu perbandingan IHK pada suatu bulan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat perubahan harga dalam jangka pendek maupun jangka lebih panjang. Contohnya,
menghitung inflasi year on year April 2017, maka IHK April 2017 dibandingkan dengan IHK April 2016. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan tingkatnya, inflasi ringan atau creeping inflation. Inflasi ringan adalah kenaikan harga kurang dari 10% per tahun. Jenis inflasi ini masih dianggap wajar pada umumnya, tidak mengganggu kestabilan ekonomi, bahkan dapat mendorong aktivitas produksi karena permintaan masyarakat tetap meningkat. Yang kedua ada inflasi sedang, galloping inflation. Inflasi sedang terjadi ketika kenaikan harga berada pada kisaran 10-30% per tahun. Pada kondisi ini, daya beli masyarakat mulai menurun dan kegiatan ekonomi menjadi kurang stabil sehingga perlu pengendalian dari pemerintah. Yang ketiga ada inflasi berat atau high inflation. Inflasi berat ditandai dengan kenaikan harga 30-100% per tahun. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya beli yang signifikan, mengganggu produksi dan menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Yang terakhir ada hyperinflation. Hyperinflation merupakan inflasi sangat tinggi, lebih dari 100% per tahun. Pada kondisi ini, nilai uang turun drastis, kepercayaannya terhadap mata uang melemah, dan aktivitas ekonomi dapat terganggu secara serius. Selanjutnya dapat dilihat ada menghitung inflasi. Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah sebagai berikut. Dengan keterangan, IHK sama dengan indeks harga konsumen, IHKN sama dengan indeks harga konsumen tahun berjalan. Yang selanjutnya ada IHKN-1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya, dan DF adalah GDP deflator. Selanjutnya ada dampak inflasi. Dampak inflasi ada dua, yaitu positif dan negatif. Di sini ada dampak positif inflasi terlebih dahulu. Yang pertama, bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Yang kedua, bagi debitur ada atau pihak penerima utang atau pinjaman, inflasi menguntungkan karena nilai uang pada saat meminjam dan mengembalikan lebih rendah daripada pada saat meminjam. Yang selanjutnya ada dampak negatif inflasi. Yang pertama, bagi kreditur atau pihak pemberi utang atau pinjaman, inflasi merugikan karena nilai utang pada saat dikembalikan lebih rendah daripada saat meminjam. Yang kedua, bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi merugikan karena menurunkan daya beli dan adanya inflasi harga barang akan meningkat sementara gaji mereka tidak meningkat. Yang ketiga ada perekonomian nasional. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya memburuk distribusi pendapatan dan juga terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Yang terakhir adalah cara mengatasi inflasi, yaitu dengan cara yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Caranya, yang pertama meningkatkan persediaan kas bank, sehingga bank harus menahan lebih banyak dana dan tidak mudah menyalurkan kredit. Yang kedua, menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih tertarik untuk menabung daripada membelanjakan uangnya. Yang ketiga, ada operasi pasar terbuka, yaitu menjual surat-surat berharga seperti surat utang negara atau SUN dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk menyerap uang yang beredar. Yang terakhir, pada kebijakan moneter ada penerapan kredit ketat, yaitu memperketat pemberian pinjaman agar konsumsi dan investasi tidak berlebihan. Cara yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah melalui pengelolaan anggaran negara. Dengan cara yang pertama mengurangi belanja negara sehingga pengeluaran pemerintah dapat ditekankan dan memicu kenaikan harga. Yang kedua ada kenaikan tarif pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menekankan permintaan barang dan jasa. Yang terakhir ada kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Kebijakan ini dilakukan di luar kebijakan uang dan anggaran negara. Dengan cara yang pertama meningkatkan produksi barang agar ketersediaan barang di pasar lebih mencukupi dari harga tetap stabil. Yang kedua, mengendalikan harga dengan menetapkan harga maksimum atau price selling pada barang kebutuhan pokok. Yang terakhir, ada stabilisasi upah, yaitu menyesuaikan upah pekerja agar tidak memicu kenaikan biaya secara berlebihan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja memiliki kemampuan dan
kemauan untuk bekerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan karena kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian belum berjalan optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tingkat pengangguran yang rendah mencerminkan semakin banyak tenaga kerja yang diserap dalam kegiatan produktif. Di Indonesia, pengangguran diukur melalui tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pengangguran berdampak pada menurunnya pendapatan kesejahteraan individu serta menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Yang pertama ada berdasarkan tingkat pendidikan, yang kedua ada berdasarkan umur, yang ketiga ada berdasarkan tempat tinggal, dan yang terakhir ada berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan konsep dan penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena perpindahan kerja. Misalnya, seorang berhenti dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Jenis pengangguran ini bersifat sementara dan wajar terjadi dalam perekonomian. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktural ekonomi, misalnya perubahan teknologi atau pergeseran sektor usaha, tenaga kerja tidak diserap karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat penurunan kegiatan ekonomi atau krisis ekonomi. Yang keempat ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan musim atau waktu tertentu, misalnya pada sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata. Yang kelima ada pengangguran terselubung. Pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga produktivitas menjadi rendah. Lanjut lagi ada pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seorang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran setelah menganggur, yaitu pengangguran setengah menganggur adalah keadaan seorang yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya sangat sedikit. Yang ketiga ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang digunakan melebihi kebutuhan sebenarnya sehingga produktivitas yang rendah. Meskipun terlihat bekerja, sebagian tenaga kerja tersebut sebenarnya tidak diperlukan dan kontribusinya kecil terhadap hasil produksi. Selanjutnya di sini dapat dilihat tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Jumlah pengangguran diukur dengan rumus jumlah angkatan kerja dikali 100%. Selanjutnya ada penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang lebih tinggi. Jumlah penduduk usia kerja terus bertambah, sementara lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding, sehingga semua angkatan kerja tidak dapat terserap. Yang kedua, ada terbatasnya kesempatan kerja. Dunia usaha dan industri sebelumnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung seluruh tenaga kerja. Yang ketiga, ada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja yang rendah menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat ada perubahan struktural ekonomi dan teknologi, yaitu perkembangan teknologi dan modernisasi produksi menyebabkan tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin sehingga sebagian pekerja kehilangan pekerjaan. Yang kelima ada krisis atau keterlambatan ekonomi. Ketika perekonomian melemah, perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kelima ada ketidakseimbangan antara pendidikan dan kebutuhan kerja. Lulusan pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia sehingga banyak lulusan sulit mendapat kerja. Yang terakhir ada faktor musiman dan kondisi tertentu. Pada sektor-sektor tertentu pekerjaan hanya tersedia pada waktu atau musiman tertentu sehingga tenaga kerja menjadi menganggur pada waktu atau periode tertentu. Selanjutnya ada akibat pengangguran. Menurunnya pendapatan masyarakat.
Pengangguran menyebabkan seorang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga daya beli masyarakat menurun. Yang kedua, meningkatkan angka kemiskinan. Ketika pendapatan menurun atau tidak ada sama sekali, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup sehingga kemiskinan meningkat. Yang ketiga, ada meningkatnya masalah sosial. Pengangguran dapat memicu berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, gelandangan, dan konflik sosial akibat tekanan ekonomi. Yang keempat, ada menurunnya kesenjangan atau kesejahteraan kualitas hidup. Pengangguran berdampak pada kesehatan fisik dan mental serta menurunnya kualitas hidup individu dari keluarganya. Yang kelima, ada menurunnya produktivitas atau output nasional. Tenaga kerja yang tidak terserap menyebabkan potensi produksi nasional tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang kelima, ada bertambahnya beban pemerintah. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk bantuan sosial, subsidi, dan program penanggulangan pengangguran. Yang terakhir, ada ketimpangan distribusi pendapatan. Tingginya pengangguran menyebabkan kesejahteraan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Selain dampak untuk individu, ada juga dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang terakhir, ada meningkatkan biaya sosial, biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Yang terakhir, ada cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran secara umum, yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambahkan keterampilan BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran TK. Yang keenam, pengembangan produktivitas TK, yaitu tenaga kerja. Yang kedua, ada cara mengatasi pengangguran skills. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Cara yang ketiga adalah cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk siap kerja pada pekerjaan baru. Yang kedua, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Yang keempat, meningkatkan industri pada padat karya. Selanjutnya, ada cara mengatasi pengangguran friksikonal. Yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Yang terakhir, ada mengatasi pengangguran musiman, yaitu pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pekerjaan pada bidang lain, yaitu melatih seseorang agar lebih dapat bekerja pada bidang lain saat menunggu masa kerjanya yang akan dilanjutkan. Materi yang terakhir adalah kebijakan fiskal. Di sini ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan ini digunakan pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi serta mengurangi pengangguran. Dalam kondisi ekonomi tidak normal seperti saat krisis atau pandemi COVID-19, keperanan kebijakan fiskal menjadi sangat penting, terutama ketika penerimaan pajak menurun, sementara kebutuhan belanja negara meningkat, dan biaya kebantuan nasional, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal, yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan fiskal digunakan untuk menjaga kondisi agar tetap stabil dan mengatasi gejolak ekonomi. Selanjutnya ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dan pengelolaan pajak, kebijakan fiskal dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah menciptakan lapangan kerja dan memberikan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengendalikan inflasi, yaitu pengaturan pajak dan belanja negara dilakukan untuk menekankan kenaikan harga yang berlebihan. Yang terakhir adalah mewujudkan pemerataan pendapatan, yaitu kebijakan fiskal membantu mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pajak dan program sosial. Selanjutnya, jenis kebijakan
pertama, kebijakan fiskal fungsional. Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendapatan startup, dan sebagainya. Yang kedua ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah terutama, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relasi pajak usaha. Yang ketiga ada kebijakan fiskal tak disengaja atau insidensial. Kebijakan fiskal yang tak sengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor pemerintah. Contohnya penerapan harga eceran tertinggi. Lanjut ada jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansi. Pengertiannya adalah kebijakan fiskal yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau memindahkan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapannya berikut adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurun belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Jenis kebijakan fiskal yang terakhir adalah jenis kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran. Kebijakan fiskal seimbang. Yang satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal ini seimbang, memiliki rasio besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warga. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal ini adalah diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga ada kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal yang terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya ada 4 jenis instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama pajak. Pajak dari seluruh sektor domestik dari luar negeri demi mencapai tujuan kebijakan fiskal. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara atau juga bisa dikurangi ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Yang ketiga ada obligasi publik. Penerbitan obligasi publik atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negeri. Yang terakhir ada alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Berikut ada 3 contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama ada tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan terakhir dari materi yang saya sampaikan adalah contoh kasus, yaitu pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan. Dapat dilihat di layar, ada contoh soal dan juga jawaban yang telah tersedia. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan pengangguran adalah kondisi ketika angkatan kerja belum terserap dalam dunia kerja dan menimbulkan berbagai masalah ekonomi serta sosial. Kedua permasalahan ini saling berkaitan dan mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal
investasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.